ku tetap setia. Shalom saudara, mari kita akan naikkan sebuah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, naikkan sama-sama. Hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sebagaimana pujian ini kami naikkan, kami tahu kasih-Mu tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami pegang erat janji-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena janji-Mu. Kami hidup sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau akan menerangi setiap hati kami. Buka setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap pesan Tuhan pada sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami, hati kami tantanah yang subur, sehingga ketika kami menangkap firman Tuhan, firman itu akan menjadi rema, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami undang Engkau turun dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saat ini yang ada di rumah kita masing-masing, saya ucapkan selamat sore. Saya terus berharap dan terus berdoa kiranya Tuhan semuanya untuk kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat baru, memberikan kita kesehatan. Karena itulah saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, malam hari ini saya tidak akan membicarakan tentang 7 jemaat. Saya akan lompat saudara, 7 jemaat di Wahyu. Tetapi khusus hari ini kita akan sampaikan firman Tuhan. Melihat kondisi Kediri saat ini saudara, ya, kita dikejutkan dengan berita yang hari-hari ini
kita dengar, kita lihat, kita nggak menyangka, saudara. Dan kita tahu perlu sekali kehidupan yang mengalami bagaimana hidup tenang di tengah masa COVID seperti ini. Kita bersyukur pada saat kota yang kita kasih ini sudah mulai membaik, tetapi tiba-tiba kita dikejutkan berita yang tidak pernah kita inginkan. Dan kita saat ini mengerti semua dunia yang ada, bangsa-bangsa, bahkan bangsa Indonesia untuk kota yang kita kasih ini pun membutuhkan yang namanya apa? Harapan. Saya percaya saudara semua juga sedang berharap apa, saudara? Kita berharap untuk pandemi COVID ini segera berakhir. Kita berharap keluarga kita sehat. Kita berharap untuk gereja kita juga bisa beribadah kembali. Kita berharap supaya apa? Orang yang sakit mereka disembuhkan. Kita ada banyak harapan-harapan yang hari-hari ini terus ada di dalam pikiran kita. Sebab itu mari kita terus pegang firman Tuhan. Kita akan mendukung pemerintahan dan untuk menjaga terus kesehatan kita ini sambil terus kita terus menguasai ketakutan yang hari-hari ini mungkin menguasai pikiran kita. Saya ajak untuk kita melihat, ambil Alkitab kita saudara, buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membuka di dalam Matius pasal 14, kita akan membaca ayat 22 sampai 27 terlebih dahulu. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji nama Tuhan saudara. Malam hari ini kita akan belajar tiga kebenaran dari perikop Yesus berjalan di atas air, saudara. Yang pertama, kita masuk kebenaran yang pertama. Kita akan lihat ayat yang ke-20, 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Pada waktu itu hari sudah malam, saudara. Nah, kebenaran yang pertama, jadikan doa hal utama dalam kehidupan ini. Agar kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan keadaan tenang. Meskipun kita hidup di tengah masa COVID yang kita saat ini masih rasakan, saudara. Jadi kebenaran pertama, coba kita akan pegang bahwa jadikan doa itu sebagai hal yang utama dalam hidup saudara dan saya. Orang yang tidak mau berdoa, orang ini bisa dikatakan orang ini sombong. Kenapa? Karena dia merasa mampu dengan kekuatan ototnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak membutuhkan kekuatan ilahi. Yesus pada waktu dia berdoa di ayat ini seorang diri, padahal hari sudah tengah malam. Yesus pada waktu dia berdoa bukan berarti Tuhan Yesus itu seharian itu santai, tidak. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, waktu itu Yesus sudah selesai melakukan pelayanannya itu, dia mengajar dan dia memberi makan dengan mujizat pelipat gandaan. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, kita lihat di sana. Setelah mereka selesai pelayanannya, Tuhan Yesus selesai pelayanannya, mereka disuruh pulang. Dikatakan hari sudah malam. Tuhan Yesus tidak istirahat. Dia manusia biasa sama seperti kita, mengalami kelelahan. Tetapi yang luar biasa, dikatakan Yesus seorang diri, dia sedang berdoa. Nah, ini penting sekali. Yesus sendiri sebagai Tuhan, meskipun pada waktu itu dia secara fisik sebagai manusia keberadaannya,
tetapi dia selalu melakukan komunikasi dengan Bapa. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 7, di sana dikatakan firman Allah yang hidup mengatakan akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh serta bertekun di dalam doa. Segala kesudahannya ini akan berakhir, saudara. Dunia akan berakhir. Tuhan hanya pesan kepada kita. Dia minta supaya kita orang yang percaya di akhir zaman ini untuk menjadikan doa adalah sebagai sebuah nafas. Ada kehidupan doa di dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan itu Bapa kita, saudara. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Sering saya katakan bahwa kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang dibangun di dalam sebuah hubungan. Nah, dengan berdoa, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus menjadikan doa ini sebagai hal yang terutama? Karena doa ini sangat penting sekali, saudara. Dengan berdoa, kita bukan saja belajar mengenal isi hatinya dia. Dengan berdoa, kita juga sedang melibatkan Tuhan yang besar itu, Tuhan yang berkuasa itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam segala hal. Dan di dalam doa juga, doa itu membuka jalan-jalan yang tertutup, saudara. Apa yang tidak mungkin, itu akan terjadi dengan kekuatan doa. Selain itu doa juga sebuah komunikasi, saudara. Bagaimana kita bisa berkata-kata? Ada orang yang suka berkata-kata dengan pikirannya sendiri. Selama itu masih batas-batas wajar, itu normal, saudara. Nah, misalkan kita kehilangan barang. Waduh, barangnya di mana tadi ya? Kayaknya tak simpen, dijawab sendiri. Nah, jadi doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Itu begitu sangat penting sekali. Dia Allah yang menciptakan kita, yang menebus kita. Dia Allah yang rindu untuk selalu berjumpa, bercakap-cakap, untuk kita bisa membangun sebuah komunikasi yang intim dengan Tuhan. Injil banyak sekali di situ menulis, setiap Yesus melakukan pelayanannya, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Nanti saudara bisa lihat juga di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu memberi kita sebuah teladan. Bahwa doa itu jangan sampai dipandang rendah, jangan dipandang remeh, saudara. Jangan jadikan doa sebuah kegiatan yang hanya kita lakukan saja ketika kita senggang. Tetapi jadikan doa ini sebuah hal yang utama, sebuah hal yang prioritas. Karena ini doa adalah perjumpaan kita dengan Allah yang Maha Tinggi, saudara. Saya ingatkan kembali, mari bangun kehidupan doa kita, saudara. Ini sudah akhir zaman, saudara. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu. Kita diminta untuk waspada, kita diminta untuk berjaga. Dengan cara apa? Mari bangun kehidupan doa kita, saudara. Berikan waktumu sebelum berangkat. Ketika kita mau pada malam hari ini, utamakan, berikan waktu, prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus memberikan kita teladan. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah selama ini doa sudah menjadikan nafas kehidupan bagi kita? Apakah doa itu hanya kita lakukan ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang terjepit, baru kita berteriak kepada Tuhan? Menjadikan Tuhan hanya seorang pribadi yang hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Mari saudara, biarlah kita bukan menjadi orang Kristen yang picik, yang menjadikan Allah yang kudus, Allah yang besar itu hanya menjadikan pemenuhan bagi kebutuhan kita. Berikan waktumu untuk Tuhan, bangun komunikasi yang baik, intim dengan Tuhan. Jadikan doa hal yang utama dalam hidupmu. Penting, saudara. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, saudara, kebenaran yang pertama, doa
harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Kebenaran yang dua kita mau lihat saudara di ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, kalau kita mau bandingkan saudara, bandingkan Markus pasal 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah, ini saudara, ayat tadi 25, 26-nya ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Dan ia berkata, itu hantu. Dan mereka berteriak, mereka sangat takut. Nah, kebenaran yang kedua yang kita mau lihat saudara kita nggak perlu takut. Karena Tuhan yang mengontrol seluruh kehidupan manusia. Ini kebenaran yang kedua yang harus kita tangkap supaya kita mengalami bagaimana hidup tenang, menikmati ketenangan di tengah masa COVID, masa pandemi yang belum ada kepastiannya. Jangan takut, mengapa? Karena Tuhan mengontrol seluruh kehidupan kita. Tuhan mengontrol seluruh kehidupan manusia. Saudara, mungkin kita berpikir, bahkan saya pun juga berpikir, hari-hari ini berpikir saudara, Tuhan mengizinkan hal yang mungkin tidak pernah kita kehendaki. Saya punya teman, ya saudara, dia orang aktif, dia suka nyembah, dia suka berdoa, dia suka olahraga, makanannya juga terjamin saudara. Tetapi dari paparan yang hari-hari sedang heboh, saudara, salah satu yang saya tahu teman saya itu, dia juga saat ini sedang diisolasi. Nah, saya mulai berpikir saudara, nah jadi akhirnya kita harus tangkap sesuatu, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang terjadi di luar kontrol Allah, kendali Allah. Kalau itu diizinkan, Tuhan, teman saya ini sedang diizinkan masuk di dalam prosesnya Tuhan, dia harus mengalami itu. Saudara. Selama kita ini tidak mencobai Tuhan, selama ini kita melakukan bagian kita. Nah itu yang harus menjadi bagian yang harus terus kita lakukan saudara. Jangan pernah menjadikan firman kita, oh itu bohong, itu enggak benar. Jangan sampai kita menjadi ragu dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu saudara. Nah kalau kita lihat saudara, ayat 25 ini, murid-muridnya pada waktu itu dia sedang meninggalkan ini saudara, mendahului ke seberang waktu itu disuruh Tuhan, dan kira-kira 6 sampai 7 mil dari daratan. Pada waktu mereka di tengah-tengah danau itu saudara, apa yang terjadi? Waktu itu dia sudah tengah malam, menjelang pagi, ya, kira-kira sekitar antara jam 3 sampai jam 6 sekitar itu saudara. Makin ada angin, ada gelombang, angin mulai kencang dan semakin kencang dan menjadi taufan. Gelombang berubah menjadi gelombang yang dahsyat. Dan itu bagi murid-muridnya yang saat itu berada di tengah situasi yang keadaan masih gelap. Tentu itu menjadi sebuah yang mengerikan. Membahayakan bagi murid-muridnya. Karena gelombangnya itu sudah mereka tidak bisa mengendalikan lagi. Sehingga imannya mulai bergoncang. Makin lama mereka makin takut. Alkitab mengatakan makin lama mereka makin takut. Dan ini sementara muridnya belum lama, mungkin hitungan jam, murid-muridnya menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, pelipat kali gandaan, 5 roti dan 2 ikan, tetapi bisa memberi makan 5.000 orang. Mereka baru menyaksikan itu, tetapi ketika mereka dihadapkan pada gelombang yang sangat mengerikan, mereka pun menjadi ciut, imannya mulai goyang dan dia mulai takut. Tetapi puji Tuhan saudara, ayat 26 dan 27 di sana katakan, tenang, aku ini, jangan takut.
Ini penghiburan bagi kita, saudara. Tenang, aku ini jangan takut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu kehadirannya ada di situ. Dia hakikatnya sebagai Allah di atas segala hal yang mampu menundukkan segala kuasa kegelapan, menundukkan alam semesta ini. Semua ada di dalam kedaulatan Allah. Tuhan katakan, tenang, aku ini. Dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya, aku ini pribadi yang berdaulat, pribadi yang berkuasa. Gelombang itu ada di bawah kuasaku. Nah saudara, kalau tadi kita bandingkan Markus tadi, yang luar biasa dikatakan Tuhan melihat kepayahan mereka. Nah kita bisa melihat di sini saudara, betapa kita memiliki Tuhan yang baik. Betapa kita memiliki Tuhan yang begitu memperhatikan kita. Gelombang yang besar itu bukan air biasa, tetapi itu gelombang yang menjadikan murid-muridnya takut. Karena itu mungkin kalau kita bayangkan itu sebuah hal yang mengerikan. Tetapi itu di bawah telapak kaki Tuhan. Gelombang yang membahayakan di bawah kaki Allah yang Maha Kuasa. Dan murid-muridnya pada akhirnya dia mengalami ketenangan. Nah, bagaimana dengan hidup kita saudara? Di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak bisa mengerti. Apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi 2 minggu, 1 bulan, bahkan tahun depan kita nggak tahu saudara. Dan juga bukan berarti saudara jangan pernah berpikir ketika kita mengikutkan Tuhan dalam hidup kita melalui doa kita, bukan berarti juga kita bebas dari pergumulan, bebas dari gelombang-gelombang yang mengerikan, yang mengancam kehidupan kita, atau tekanan yang akan menimpa kehidupan kita. Bukan berarti itu kita akan bebas saudara. Tetapi ayat yang indah yang menjadi penghiburan kita, dia melihat pergumulan kita, dia melihat kepayahan kita saudara. Ketika mereka kesulitan, ketika mereka rasanya ingin berteriak, mereka rasanya mengalami sesuatu yang wah ini aku akan mati ini. Mungkin saat itu tidak ada harapan saudara. Tetapi kita lihat ketika ada Yesus, gak perlu takut saudara. Yesus, dia Immanuel, dia ada dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menciptakan saudara. Dia pribadi yang menciptakan, dia mengendalikan, dia mengontrol, dia memelihara, dia menjaga seluruh ciptaannya saudara. Dan dia berdaulat dalam kehidupan kita. Sebab itu dia datang. Sore hari ini pun dia datang kepada kita. Tenang, aku ini. Aku Allah Immanuel. Aku ini, jangan takut. Nah saudara, mari kita akan lihat. Kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal 12, saudara kalau melihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 6-7, di sana dikatakan, saya akan bacakan, Lukas pasal 12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan saudara. Ini penghiburan Tuhan bagi kita saudara. Penghiburan Tuhan bagi kita. Kita harus memiliki pengenalan kepada Tuhan, bahwa dia Allah yang bukan saja mencipta, menebus, setelah itu dia lepas. Enggak saudara, dia terus kontrol. Dia kendalikan seluruh kehidupan manusia. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya di dalam kontrol Allah saudara. Semua tidak pernah luput dari kontrol Allah. Bahkan dikatakan rambut kita jumlahnya pun terhitung. Allah mengerti saudara. Betapa Allah sangat mengasihi kita. Betapa Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang peduli dalam kehidupan kita, mengapakah kita harus takut saudara? Hari-hari ini mungkin kita mendapatkan berita yang sangat membuat kita sana sini saya mendengar ngeri. Mendengar sana ngeri saudara. Berita yang menyedihkan, yang mengerikan. Hari-hari ini yang terjadi di dalam kota kita saudara. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, tenang, aku jangan takut. Tuhan, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita,
kayak teman saya tadi, itu juga semuanya dalam kontrol Allah. Tuhan juga, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Dia tetap menyertai teman saya. Dia terus ngawasi, dia terus akan memelihara, dia akan terus memberikan kekuatan. Demikian juga saudara yang saat ini mungkin ada yang sakit di rumah. Bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bukan berarti Allah tidak menyertai kita ketika kita berdoa pun, sampai hari ini pun mungkin doa-doa kita tidak jawab Tuhan. Kalaupun saat ini kita masih mengalami gelombang pergumulan yang musim-musim yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, saudara, bukan berarti satu hal, Tuhan meninggalkan kita, tidak, saudara. Tetapi tangkap saudara, itu Tuhan sedang melatih iman kita. Tuhan sedang melatih iman kita dan dia memberi kita kesempatan untuk kita lebih lagi bertumbuh di dalam doa, bertumbuh lagi di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, untuk kita boleh menjadi orang pribadi yang semakin bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Dia, Yesus, selalu berdiri di depan pintu dan dia mengetuk. Haleluya, saudara. Yang kedua, saya mengingatkan, jangan takut, karena Allah mengontrol seluruh kehidupan manusia. Dia kendalikan, saudara. Apapun yang terjadi dalam sekeliling kita, dalam kehidupan kita, dia mengontrol. Sebab di alam berdaulat. Hal yang ketiga, kebenaran yang terakhir, saudara. Kita lihat ayat 28. Kata Yesus, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kebenaran yang ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara, fokus kepada Tuhan, saudara. Kita lihat di sini, pada waktu Petrus melihat ada orang yang sedang datang dengan tenang berjalan di atas air. Gelombang, di tengah gelombang yang sangat mengamuk itu, ada orang yang begitu tenang berjalan. Petrus melihat, dia setengah percaya, dia mulai memastikan, Yesus, apabila itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, Tuhan katakan, ayo datang. Pada waktu Petrus datang, Alkitab mengatakan, saudara, kita lihat tadi, Yesus pada waktu Petrus memandang kepada Yesus, dia tidak terjadi apa-apa. Dia bisa melangkah, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Petrus melihat ke bawah, pada waktu dia melihat ke bawah, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara, ini penting bagi kita. Jadi fokus kepada Yesus. Seperti Petrus, pada waktu dia berjalan di atas air, dia mengalami hal yang supranatural. Dia berjumpa dengan Tuhan dengan berjalan di atas air. Pada waktu sedang mendekat, saat itulah dia melihat, fokusnya mulai bergeser. Dia mulai merasakan tiupan angin, dia mulai lihat ke bawah. Nah, dia mulai takut dan berteriak dan puji Tuhan. Yesus mengulurkan tangan untuk menolong Petrus. Nah, ini sama yang terjadi di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Yosafat, saudara, pada waktu dia dikepung oleh tentara dari Bani Amon dan Bani Moab, Alkitab mengatakan Yosafat mengalami ketakutan. Tetapi ayat 12 indah sekali, di sana dikatakan, mata kami tertuju kepadamu. Pada waktu Yosafat mengajak seluruh rakyatnya untuk mata mereka memandang kepada Allah yang sanggup memberi mereka kemenangan, bukan kepada pasukan musuh yang sangat besar itu, maka pada akhirnya Yosafat mengalami kemenangan, saudara. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kebenaran ini memberikan pelajaran bagi kita. Tetap fokus pada Tuhan, saudara. Tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan. Tetap fokus pada janji-janjinya, bahwa Dia Allah yang mengasihi, bahwa Dia Allah yang selalu menyertai, karena Dia Allah Immanuel. Dan dalam situasi apapun, saudara, mari tetap memandang kepada Tuhan. Jangan memandang kepada gelombang yang ada di sekeliling kita. Jangan banyak mendengar berita-berita
yang membuat kita mengerikan tetapi tidak seimbang dengan makanan untuk jiwa dan roh kita. Kita harus banyak isi roh kita dengan firman Tuhan, dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga gelombang yang ada sekeliling kita, pada waktu kita fokus ke mata kita memandang kepada Allah, memandang kepada janji Tuhan, menggenggam setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Maka apapun yang terjadi, bahkan berita yang beredar di sekeliling kita pun yang menakutkan, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi takut. Tetapi kita akan tetap mendapatkan ketenangan. Kita akan bisa tetap tenang di masa-masa yang tidak memungkinkan sekalipun. Nah, Tuhan mau setiap kita menjadi orang yang merdeka, saudara. Merdeka dari apa? Merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari ketakutan. Karena ketakutan itu juga menjadi pintu kita bisa, boleh katakan, dosa, saudara. Kenapa? Nggak percaya, saudara, sama Petrus. Petrus tidak percaya, kamu orang yang tidak percaya. Ya, saudara, kita tahu, saudara. Kita tahu, mari kita berkata, kalau kita takut hari-hari ini, kalau fokus kita sedang bergeser dan hari ini kita mengalami takut, kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tahu kalau Engkau mau lakukan dalam hidupku, aku tahu Engkau bisa lakukan perkara-perkara yang dasar dalam hidupku. Itu menandakan bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan, kalau engkau dapat, Tuhan itu bisa lakukan banyak hal. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Dia bisa lakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan mau, Dia bisa lakukan apapun dalam kehidupan kita. Bahkan yang mustahil sekalipun, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari 3 hal kebenaran ini, saudara. Jadikan doa sebagai hal yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Karena doa ini penting, saudara. Doa nafas kita. Orang yang bertumbuh akan ditandai orang ini juga mulai ada disiplin doa. Orang yang bertumbuh, orang ini menjadikan doa sebagai hal yang utama. Mari bertumbuh, saudara, mari bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi supaya hidup kita mengalami ketenangan. Yang kedua, jangan takut, jangan khawatir atau apapun, saudara. Karena apa? Tuhan ngontrol seluruh keadaan kita. Dia mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Kalau Dia Allah yang maha besar, yang mengendalikan hidup saudara dan saya, yang memegang kehidupan saudara dan saya, masihkah kita takut? Yang ketiga, fokus pada Tuhan. Jangan sampai fokus kita bergeser. Fokus mata kita memandang kepada Tuhan saja, saudara. Berita apapun yang beredar, kemudian kita langsung, oh enggak, saya tahu Tuhanku tetap ada bersamaku. Ketika mulai goyah, kita mulai ragu, mulai katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang bukan saja mengontrol hidupku, tetapi Engkau Allah yang selalu membela hidupku dan selalu mengulurkan tangannya ketika aku di dalam situasi yang di bawah, situasi yang sangat tidak enak, situasi yang mencekam sekalipun, Dia ulurkan tangan untuk kita dan berkata, aku ini jangan takut. Mari saudara bawa hidup kita pada Tuhan. 3 hal ini, saudara, menjadikan pegangan bagi kita untuk kita boleh melewati hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan semakin kuat. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Glory Tuhan. Mari bawa hati kita, saudara, naikkan dengan lembut, buka suaramu, nyanyi bersama saya. Perkatakan iman kita melalui pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan
sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang dan mendukung kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarkan setiap telinga yang mendengar, mereka boleh menangkap ada rema yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kami Tuhan. Mari Tuhan kerjakan Roh Kudus dalam setiap pribadi lepas pribadi. Untuk kami boleh hidup tenang. Untuk kami boleh hidup tenang di masa COVID. Di tengah gelombang yang tidak ada kepastiannya seperti ini Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa kami harus semakin dekat dengan Engkau melalui doa kami. Kami harus semakin mempercayakan kehidupan kami, menggantungkan kehidupan kami kepada Engkau sebagai Allah yang berdaulat, yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di luar sepengetahuan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada bagi kami. Buat mata kami untuk selalu memandang kepada Tuhan. Tidak sedetik pun mata kami bergeser kepada hal-hal yang dunia, kepada berita-berita yang menakutkan, kepada segala bentuk kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi biarlah mata kami tetap memandang kepada Tuhan, sebab di sana Tuhan menyediakan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan menolong kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan umat Tuhan yang saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Ada sukacita mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati mereka, berkati kekuatan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau belas kasihan-Mu turun atas kota yang kami kasih ini Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kota kami. Sembuhkan, pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kami boleh melihat di negeri ini dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, saat ini pandang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia Allah, Bapa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur